Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah dengan NPM 2506020253. Di sini saya ingin berpodcast dengan Bapak Mulyadi tentang AI teknik sipil. Yang pertama, bagaimana AI dapat meningkatkan akurasi perhitungan struktur seperti analisis beban atau prediksi kerusakan. Sepengetahuan saya terhadap penggunaan AI untuk menghitung struktur, karena untuk aplikasi sendiri kan kita sudah ada ya, struktur yang biasa kita gunakan adalah SAP 2000 ya. Nah, itu yang biasa digunakan oleh desainer untuk menghitung daripada desain suatu struktur bangunan ya, mungkin bangunan apapun lah terkait dengan itu ya. Jadi AI juga kita bisa gunakan sebagai referensi ya. Sini memang AI sementara sebagai referensi untuk kita mendukung terkait dengan kita membuat suatu desain. Karena aplikasi sudah ada juga SAP, tetapi di sana nanti juga kita terkait ada hal yang perlu informasi, kita bisa menggunakan AI. Ya, artinya kita browsing lah. Artinya browsing itu juga nanti ada beberapa yang memberikan masukan ke kita. Ya, misalkan kita Google, kita ketik gitu kan. Nah, di sana dia akan memberikan informasi gitu kan, apa yang kita butuhkan. Ya, misalkan tadi terkait dengan struktur, mungkin kira-kira kalau suatu bangunan dengan ukuran sekian itu kira-kira kebutuhannya seperti apa, dengan luasan misalkan sekiranya itu apa yang dibutuhkan terhadap masalah fasilitas dalam suatu bangunan ya. Pengetahuan Bapak terhadap masalah AI untuk analisis struktur itu memang juga merupakan suatu referensi yang bisa digunakan. Artinya kita tidak bisa mengabaikan itu. Paling tidak AI itu merupakan referensi kita untuk kita mendesain daripada suatu struktur bangunan. Itu yang kita lihat ya selama ini. Karena AI itu ya dia membantu sekali memang. Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya kita pasti ada hal yang mungkin kita kesulitan ya, maka bertanyalah ke AI. Karena AI akan memberikan referensi. Cuma referensi yang ada di AI itu jangan juga kita langsung mungkin diambil ya. Tetapi informasi yang di AI itu juga kita melihat kondisi-kondisi yang memang sesuai dengan teori, juga sesuai dengan spesifikasi itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Karena kalau misalkan itu terpenuhi ya kita bisa gunakan. Nah, di sini AI memang karena untuk contoh yang lain lah gitu kan. AI sendiri bisa menggerakkan orang yang tadinya diam, bisa dia bergerak ya, dengan ya mungkin AI-nya juga macam-macam ya, karena AI itu tidak satu aja ya, AI itu kan banyak juga ya, apa yang diberikan, tinggal kebutuhan kita masalah AI itu ya kan. Nah, kalau misalkan tadi yang tadinya gambar, yang tadinya diam, itu bisa kita buat seseorang yang ada di foto itu berjalan ya, itu bisa ya, itu teknologi gitu kan. Artinya ada beberapa yang memang kita gunakan, tetapi untuk struktur kita juga harus memperhatikan, karena paling tidak kita harus paham dasar ya, dan struktur terkait dengan kita mendesain itu. Karena tanpa ada dasar pengetahuan tentang desain struktur ya kita tidak akan memahami nanti apabila kita minta referensi ke AI gitu kan. Ya mungkin bisa jadi awalnya belajar dulu di AI ya, kemudian kita padukan dengan referensi buku gitu kan, pembelajarannya nanti di perkuliahan. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.